Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Imam. Saya Rista. Saya Zaki. Kami adalah perwakilan dari kelompok 5 digitalisasi budaya dari wilayah luar Kota Padang. Di sini kami akan mendokumentasikan sejarah serta makam Syekh Burhanuddin yang terletak di Pariaman. Lebih tepatnya Yaitu di Nagari Ulakang, Kecamatan Ulakang Tapakis. Kalian pasti tertarik kan dengan sejarah Syekh Burhanuddin? Yuk lihat Ya, bareng-bareng. Kami di sini kan tertarik sama sejarah dan perkembangannya di sini. Kebetulan kan saya juga kurang paham gitu. Jadi kami ingin bertanya sebenarnya tuh apa sih peran Syekh Burhanuddin di Pariaman ini atau di Minang ini? Saya ringkas sampaikan dah. Beliau ini perannya kalau di Minangkabau ini ya pengembang Islam di Minangkabau yang pertama gitu, yang sukses sampai sekarang alhamdulillah. Beliau ini membawa ajaran tarekat Satariyah ini dari mazhab Imam Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah. Samarinda itu dianjurkannya terus itu belajar ke Aceh kepada Syekh Abdul Rauf. Di situ beliau ini tidak mau untuk kembali gitu, bertahan karena ada perintah guru lah balik ke Minangkabau, kembangkanlah Islam di Minangkabau dengan baik. Itulah anjuran gurunya dari Aceh itu. Ditegakkannya lah pesantren, tempat mengaji untuk mengajar yang umat-umat yang mulai menukar sekarang keyakinannya dari Hindu Buddha gitu jadi Islam, dan banyak tertarik, dan itu diajar dibuatlah situ pesantren tempat mengajar, dia mengajar orang-orang yang artinya yang baru pindah keyakinan gitu, mengajarkan Islam gitu. Lebih kurang di sini ada 2 km di Surau Gadang, Tanjung Medan, itu di Kampung Koto ada tertulis itu ada di Prasasti itu. Jadi beliau memang mengajar di sekitar Pariaman ini? Iya, beliau itu ada 4 orang, 5 orang, jadi yang sahabatnya disuruh ada ke pesisir, ada ke daerah Bukit Tinggi, Bayang Puluk-Puluk pesisir selatan. Syekh Datuk Marhum Panjang itulah Khatib Sangko yang ada di Pulau Anso sekarang tuh. Jadi mereka memang bersahabat sejak mereka itu sama ilmu belajar itu. dari situ. Ya. Jadi beliau itu bukan ilmu ini lebih tinggi beliau nih, karena beliau ini diperintah guru pulang. Itu yang 4 tadi itu udah datang ke Aceh. Saya itu sekian tahun minta pulang, dibiarin, dilepasin gitu. Tahu-tahu pas Syekh Burhanuddin di Aceh, menurut sejarahnya, beliau ini datang lagi, merasa tidak cukup. Dia berselisih lah dengan Syekh Burhanuddin di perjalanan. Kalau apalagi mau datang sama saya, kata guru di Aceh. Itu dengan cerita sejarah dan ringkas nah. Itu yang sama Syekh Burhanuddin, temuilah dia, sama dia sudah cukup sama sekali. Jadi itu belajar lagi sama Syekh Burhanuddin. Jadi dianjurkanlah beliau itu untuk ke daerah-daerah gitu. Jadi sahabatnya belajar sama Syekh Burhanuddin iya, juga. gitu. Paham. Lalu mereka mulai menyebar di daerah lain. Ke daerah. Jadi dalam kan waktu itu masih banyak yang agamanya Hindu Buddha gitu Iya, kan. Betul. Itu bagaimana beliau bisa menyebarkan Islam secara efektif? Menyebarkan di Islam sini? itu waktu dari permainan, walaupun dari permainan anak-anak walaupun permainan dewasa. Beliau kembali dari Aceh itu begitulah caranya. Cuman jadi mau mulai kerja itu bacalah Bismillah dulu, nah, baru diajarkannya. Biasa dia mencameng kelereng gitu, nggak kena kan, dianjurkan baca Bismillah gitu. Tahu tertarik anak-anak tadi itu mengikuti beliau ini lah terus gitu. Jadi dengan secara halus gitu, dan perjudian dari penyambungan ayam dimasukinya, cuman yang saya mulai kerja ini bacakan Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Jadi dari doa-doa sederhana terus orang-orang tertarik gitu. Masukkan ajaran-ajaran secara pendidikan Islam Dari surau-surau itu. Surau-surau tadi secara perlahan. Ya alhamdulillah sampai sekarang kan. Itu makanya dalam pepatah selalu di Minang itu, mungkin orang Minang ada yang ada bersandi sarak bersandi kitabullah itu dari beliau. Jadi kalau dalam agama, sarak itu kan agama. Dalam agama itu kalau nggak cocok dengan adat dibuang. Paham. Itu ada bersandi sarak bersandi kitabullah. Barkan Islam di sini. Beliau itu berapa lama? Kalau salah beliau ini mendapat hidayah itu belajar ke Aceh itu tidak salah belum sampai umur 40. Belum sampai umur 40 beliau itu kembali dari Aceh.
Sudah itu selama beliau menjelang wafat itu berumur 85 tahun. Jangan merantau kemari di Sintolo Walung. Beliau ini sama orang tuanya. Memang terlahir sebagai seorang muslim? Tidak juga? Tidak. Beliau ini waktu itu berada di Hindu Buddha juga. Oh, jadi mereka di tengah jalan dia dapat hidayah gitu. Dapat hidayah. Karena itu seorang musafir yang berjalan kaki di lautan belantara, ketemu dengan seorang musafir dari Madinah. Yang orang sini bilang Syekh Madinah. Jadi beliau itu diajar cari seorang murid, bertemulah di beliau ini sebagai muridnya. Jadi itu belajar sekian lama, dianjurkannya untuk belajar ke Aceh. Sama pulang dari Aceh, membawa kayu sebatang dia. Sampai sekarang masih ada tuh kayu di luar. Dulunya di sini pohon itu besar itu. Oh, Jadi untuk apa itu? pesan sama beliau sebelah sini, ini sahabat beliau. Oh, Wafat aku nanti makamkan dekat kayu yang aku tanam, yang aku bawa dari Aceh, pas tepat dari sini. Waktu itu. Jadi waktu itu beliau wafatlah di suraunya, tempat di pesantrennya. Wafat beliau di situ, tahu dan dimandikan, dikafani, disolatkan, ditahlilkan, mau diangkat. Mengedaga di pusara itu, mau diangkat itu jasad tadi gaib. Hilang jasad tadi. Jadi sibuklah orang melayat tadi, kemana jasadnya gitu. jasadnya sempat Hilang gaib. Karena dia pesannya mintanya untuk dimakam di sini. Jadi waktu itu terdengarlah suara zikir mengudara. Jadi pengikutnya semasa itu mengiringi suara tadi itu. Suara tadi dia pas berhenti di sini baru ingat sama kawannya nih, sama sahabatnya nih. Oh ya beliau ini ada pesan dulu. Wafat aku makamkan dekat kayu yang aku bawa dari Aceh. Inilah kayunya ditunjuknya gitu. Bangunnya belum begini, belum seperti ini dulu. jadi ini kapan Pak makamnya dibuat? Ini wafatnya memang jasadnya nyata. Sebelah kiri kanan itu murid pertama beliau nama Syekh Abdul Rahman. Ini sahabat beliau yang sebelum dapat hidayah, beliau ini sesama menggembala kerbau waktu itu. Ini salah satu yang 4 orang tadi atau bukan beda lagi? Bukan. Oh, beda lagi. Oh. Ini sahabat perjalanannya sehari-hari. Oh, memang sahabat dari waktu beliau masih muda. Masih muda. Sebelah kanan nyata, sebelah kiri nyata, yang tengahnya gaib. Iya, karena nyatanya gitu, meyakinkan dari sahabatnya nih, karena pesan dia dulu. Nah, gini dia tuh dilihat kemari karena suara zikir tadi mengaum di udara, jadi masa itu mengikuti suara tadi itu. Pas berhenti di sini, menolehlah sahabatnya nih, astagfirullah. Nah, ini pesan beliau, ini kayu yang dibawa dari Aceh. Wafat aku nanti makamkan dekat kayu yang aku bawa katanya. Itulah nyatanya dia. Nampak tanah macam baru di orang berkubur gitu. Nah, cuman itu meyakinkan itu aja. Karena sahabatnya waktu itu yang ngasih tahu dan tanda-tandanya tanah itu baru siap ditimbun gitu. Kalau bahasa apa itu memang hari wafat beliau itu hari memperingati hari ziarah. Beliau wafat 10 Safar hari Rabu 1111 Hijriah. Sekarang Hijriah 1445. Ini 334 tahun sudah. Jadi beliau ini hari Sapa itu ini penuh nih kalau di tempat hari Sapa itu. Hari haulnya itu. Hari ziarah tadi banyak ziarah ke guru karena wafatnya hari itu kan. Ngapain aja Pak selama Basapa itu? Itu berzikir karena meminta kepada Allah. Berzikir hari ziarah lah gitu. Saya Pak Katib. Pak Katib. Katib yang untuk merawat makam Syekh Burhanuddin di Ulakan. Sudah berapa tahun Bapak merawat ini? Saya ada keturunan keempat ini. Oh, Saya jadi turun-menurun? Dari saya ada turun-temurun. Jadi ada imamnya juga itu kayak imam sama katib yang jaga ini. Saya orang keempat, udah 10 tahun ini. Jadi 2014 aja. Terima kasih banyak Pak. Ya, mari. Kami beruntung banget dapat Bapak. Dan kami juga sedikit gugup gitu. Presentasi kami pada hari ini bagaimana, sudah merasa lebih tahu belum tentang makam Syekh Burhanuddin ini? Pastinya teman-teman bisa lebih tahu dong tentang Syekh Burhanuddin ini karena kami membahas sejarahnya, sedikit kisah hidupnya. Pastinya kalian mendapatkan ilmu lah dari video kami ini. Nah, bagi kalian yang masih penasaran dan ingin mencari lebih lanjut lagi, bisa datang ke tempatnya yang berada di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis di Kota Pariaman. Terima kasih. Halo guys, kita lagi di mana? Kenapa? Ayo akunan. Kenapa aku ya? Apa ini? Woi, nggak kelihatan apa-apa ini mataku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam. Saya Sa. Saya sakit. Bapak Imam.
Oh iya. budaya di luar kota Padang. Kan ini dulu kan? Nah, sudah benar. Budaya wilayah luar kota Padang. Bocoran. Oh, unduh itu dulu kan? Masuk aja. Ada juga nih yang minat misalnya pengen kesini. Maksud aku ulang dari dia omongin awal, bukan langsung tentang lagi. Jangan tentang lagi. Ada apa? ceritanya Kak.